Berdiri semua. Segera tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum kita lakukan kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Awiramastu Namastilam. Om Swastiastu Namastu Namastu Swaha. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Apa harap semua sehat-sehat ya? Oke. Jadi sebelum Bapak mulai, mungkin ada teman-teman kalian yang tak hadir hari ini? Ada. Siapa? Jadi, dua orang. Ada keterangan? Bapak, mereka terlambat. Oh, terlambat. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi dan formula dasar di Google Spreadsheet atau Google kita nanti adalah. Jadi anak-anak diharapkan dapat mengoperasikan lembar kerja. Lembar kerja itu sudah tahu ya, spreadsheet ya. Untuk melakukan perhitungan sederhana seperti penjumlahan, rata-rata dan fungsi kita coba ya. Oke, jadi pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Akses Google Spreadsheet. Jadi anak-anak sudah bisa login kan? Sudah bisa login ya? Nah, dengan menggunakan akun Google, baik akun Belajar ID, akun sekolah kita maupun akun yang lainnya. Yang kedua, anak-anak juga sudah bisa input data, yang input data. Jadi untuk memasukkan data di kolomnya, di apa namanya, di baris dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Ya, jadi ada satu file yang nanti kita akan kerjakan secara bersama-sama sehingga kita bisa berkolaborasi atau bekerja sama atau gotong royong ya. Nah, jadi sebelum Bapak lanjut, nah minggu lalu kan kalian sudah bisa input data ya, sudah bisa input data, sudah bisa akses dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan nih. Nah, kira-kira kalau kali itu jadi kalian, apa sih yang kalian lakukan atau caranya untuk menghitung nilai rata-rata siswa di kelas kalian secara manual? Mungkin ada yang bisa jawab? Ayo, satu orang. Berani? Data-datanya ditambahkan lalu dibagi. Data-datanya ditambahkan lalu dibagi. Oke, ada yang lain? Siapa? Wiro? Deno gimana? Udah jelas? Oke, data-datanya ditambahkan, katanya Beranti, lalu dibagi. Dibagi apa? Dibagi sesuai jumlah data. Oke, dibagi sesuai dengan banyaknya jumlah data. Nah, ya, itu rata-rata secara manual. Sistemnya atau prinsipnya memang seperti itu dari rata-rata. Oke. Nah, yang kedua nih, kira-kira setelah kita belajar minggu lalu, bagaimana sih lembar kerja pengolahan data itu atau spreadsheet dapat membantu mempermudah pekerjaan kita? Oke. Karena di Google Spreadsheet sudah ada disediakan rumus. Oke, sudah disediakan rumus-rumus ya yang dapat membantu kita. Oke. Beda dengan secara manual ya. Kalau kita manual, kita harus menghitung manual sekali. Baik menggunakan kalkulator atau menghitung apa namanya? Menghitung secara rinci manual dan lain sebagainya. Itu membutuhkan banyak waktu. Ya, kalau datanya cuma 5 orang, 10 orang. Kalau data siswanya 200 orang kan memerlukan waktu yang banyak, ya kan? Oke. Nah, jadi dari fungsi-fungsi spreadsheet tadi, nah kali ini dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah kasus ya. Jadi sebelum membahas sebuah kasus, para harus bisa perhatikan di depan. Nah, jadi pada kasus kali ini atau studi kasus kali ini kita akan membahas anggaplah kamu adalah asisten guru ya. Anak-anak itu diminta untuk mencatat nilai ulangan 10 siswa ya dari 5 mata pelajaran ya. Ada nanti nilai 5 mata pelajaran dari 10 siswa. Nah, kemudian setelah mendapatkan data itu, anak-anak akan diminta, anak-anak semua ya berkelompok nanti ya. Anak-anak akan diminta untuk yang pertama itu menghitung total nilainya. Nah, jadi siswa A berapa total nilainya, siswa B berapa, gitu ya. Yang kedua, anak-anak diminta untuk menghitung rata-rata nilai setiap siswa. Oke. Dan yang ketiga,
anak-anak diminta untuk membuat kolom keterangan, di mana kolom keterangan itu nanti akan berisi lulus ataupun pemula berdasarkan nilainya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut sesuai dengan LKPD yang diberikan. Oke, itu kasus yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya, oke anak-anak, silakan diperhatikan Google Spreadsheet-nya. Oke, nah sambil memperhatikan, Bapak jelaskan sedikit ya. Dari materinya, ini juga Bapak kirimkan di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa akses juga di sana. Tapi untuk hari ini kita perhatikan dulu ke depan. Nah, jadi di spreadsheet itu ada beberapa yang namanya fungsi dasar atau fungsi matematika dasar. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas penjumlahan secara manual, pengurangan, pembagian dan perkalian. Misalnya pakai tanda plus, tanda min, garis miring kan? Perkalian apa? Oke. Nah, jadi selain penjumlahan yang manual tersebut, ada fungsi-fungsi dasar yang sudah disediakan memang oleh Google Spreadsheet. Ya. Nah, kali ini kita akan pelajari 3 fungsi dasar, yaitu yang pertama itu namanya sum, ya, sum, average, dan if. Ya, oke. Jadi anak-anak bisa melihat, jadi fungsi sum itu digunakan untuk apa nak? Menjumlahkan dalam satu kali langkah. Oke, fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai dari beberapa sel dalam satu kali langkah. Ya, kalau minggu lalu kita coba ya manual seperti kata pedasi tadi. Ini klik ditambahkan, lalu dibagi. Itu kan banyak angka tuh. Nah, sekarang dengan sum kita bisa menjumlahkan, tinggal di blok, nanti satu langkah hasilnya jadi. Gitu ya. Yang kedua itu ada average. Ya, average itu fungsinya untuk menghitung rata-rata. Ya, menghitung rata-rata ini nanti otomatis. Kalau tadi kan kita menjumlahkan lalu dibagi jumlah data. Sedangkan average kita tinggal memblok saja, hasilnya sudah ada. Ya. Nah, yang ketiga ini fungsi if. Fungsi if ada tahu? Oke, sesuai dengan materinya digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Oke, agar lebih jelas, coba kita praktekkan. Ya, oke. Anggap. Nah, di sini contohnya anak-anak sudah mempunyai data, diberikan data, ya. Jadi ada nomor, nama barang, dan penjualan 3 bulan barang tersebut, bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Oke, nah di sini di bawah ini ada ketentuannya apa yang saudara cari. Contoh, misalnya total penjualan itu didapatkan dari penjumlahan dari penjualan bulan 1 ke dan sampai 3, bulan ketiga, tapi sampai 3. Sedangkan rata-rata adalah rata-rata penjualan dari bulan 1 ke sampai 3. Ya. Sedangkan target nanti akan ditampilkan sedang. Target ini akan memunculkan tulisan terpenuhi atau belum terpenuhi. Terpenuhi jika penjualannya lebih dari 200. Oke. Nah, Bapak contohkan ya penggunaan sum dulu. Oke, untuk total penjualan ini kan penjumlahan, artinya dijumlahkan ya. Sama dengan gede dikit ya. Oke, sum. Atau kalau manual misalnya kalau minggu lalu kita bikinnya gini ya. Klik dulu, ditambah, ditambah, klik, enter. Ya. Tetapi kalau jumlah datanya cuma 3 kan enak. Kalau jumlah bulannya 12, 24 bulan dan lain sebagainya nggak susah ya. Jadi kita bisa manfaatkan perintah sum tadi. Sum blok. Lalu di blok lah ring atau rentang. Dimana kita mau bandingkan. Blok, enter. Nah, tinggal dicetak, nanti otomatis Google Spreadsheet akan membuatkan rumus ke bawah. Oke, itu total penjualan. Nah, untuk rata-rata, anak-anak bisa membuat average. Ya, lalu di blok rentangnya, lalu di enter, sama. Ya. Sedangkan target bagaimana? Tadi kita lihat sintaknya. If ya, if kondisi nilai 13, nilai 3. Nah, nanti anak-anak perhatikan apa yang diminta. Target adalah apabila total penjualan lebih dari 200, maka targetnya terpenuhi. Oke, kita bisa perintahkan if dalam kurung. Nah, lalu mana total penjualan? Ya, oke. Apakah diketik 180? Tidak. Diketik ya, diklik ya. Oke, nah kita atur
lebih besar dari 200. maka tampilkan apa? Terpenuhi. Jika tidak, maka Belum terpenuhi. terpenuhi. Oke. Tenang dulu. Ya. Jadi otomatis. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Bapak minta dicoba dulu. Anak-anak dicoba berdasarkan data ini, dicoba buat di Google Spreadsheet-nya. Semua anak ya, kita mencoba dari rumus yang Bapak kasih. Oke. Silakan dicoba dulu. Sudah mencoba tadi? Sudah. Bisa mengafirin sama If? Sudah. Nah, bisa ya? Oke, sekarang coba dengarkan dulu. Oke, sekarang kita akan mulai berbeda kelompok ya. Ya. Bapak akan bagi sesuai dengan kelompok minggu lalu. Nah, kita kan sudah bagi ya. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, berarti ada 4 kelompok di sini. Nah, kita dengan kelompok kita akan mengerjakan kasus. Ya, Bapak akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Kelompok ya. Bagi mana Nah, bagi-bagi berlima ya. Nanti apa jelaskan? Silahkan dibaca dulu LKPD yang udah dapat. Kan berkelompok. Berkelompok ya. Oke. Baik, anak-anak sudah semua kelompok dapat LKPD? Sudah. Nah, jadi mohon perhatiannya. Nah, jadi mohon perhatiannya tunggu. Nah, anak-anak silakan nanti kerjakan LKPD-nya di sana. Anak-anak tadi kan sudah mencoba beberapa rumus yang Bapak kasih. Nah, sekarang dalam LKPD ini anak-anak akan diminta untuk mengerjakan suatu kasus yang ada, yang seperti Bapak tampilkan tadi. Nah, jadi anak-anak di sini diminta untuk membuat tabel data nilai. Oke, berdasarkan kasus yang ada. Anak-anak disuruh mencatat nilai ulangan 10 siswa dari 5 mata pelajaran. Oke. Nah, di sana sudah tercetak nama-nama siswa dan nilainya. Nah, silakan anak-anak diskusikan dengan kelompok anak-anak. Silakan selesaikan kasus yang ada, ya. Jadi anak Bapak akan perhatikan nanti diskusi kelompoknya jalannya seperti gimana. Nanti itu akan dinilai, ya. Proses kamu berdiskusi, proses kamu menyelesaikan permasalahannya itu akan dapat nilai. Nah, jadi apa? Minta semua anak aktif dan berkolaborasi, ya. Jadi anak-anak silakan bagi tugasnya untuk mengerjakan. Ada yang mengerjakan pengisi data, misalnya. Ada yang mengerjakan mencari total nilainya. Ada yang mengerjakan mencari rata-rata dan sebagainya. Ya, oke. Anak-anak yang mengerjakan membagi tugas sama kelompok. Paham? Nanti kalau sudah selesai kita akan presentasikan. Ya, kita akan presentasikan. Oke, silakan mulai dimulai dari sekarang. Diskusikan. Ya. Boleh? Nanti
Enggak, wayang dulu. Hah? Oh, berumbun. Berumbun. Sudah selesai semuanya? Jadi kalau sudah selesai, kita akan presentasikan ya. Jadi hasil dari pekerjaan anak-anak kita akan presentasikan. Siapa yang bersedia maju pertama kali? Spin dulu Pak, spin. Kita spin dulu. Berapa satu? Oke, nomor satu silakan. Oke, kelompok 4 silakan dimulai dari sekarang. Magelang Pangandaran. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 atau kelompok berumbun. Oke, Kami membuat kata dan tugas yang diberikan. Inilah hasil diskusi dan kerja kelompok kami, di mana kami menggunakan ya. rumus dan lain dengan menggunakan rumus SAM. Oke. Data lain menggunakan rumus reference dan ulangan menggunakan rumus statistik. Oke. Pembagian tugas dalam kelompok kami pertama Bini membuat tabel, kemudian membuat IPA. Kedua kita membuat nama dan data nilai matematika. Misalnya membuat IPS dan data nilai IPS termasuk Indonesia. Dan itu membuat bahasa Inggris dan data nilai. Yang membuat pengulangan catatan. Bagaimana teman-teman yang bertanya? Ada yang bertanya? Boleh bertanya? Tidak. Apa? Saya jawab. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Ya. Coba di kelompok 4 lihat rumusnya. Keep keterangannya, keterangan pada satu. Yang dilulus tuh. Yang lulus ada yang lulus. Ya. Oke. Bisa dijelaskan ya? Bagaimana? Cara menggunakan rumus if dalam kelompok kita. Satu, buat rumus if sama dengan if tanda kurung kecarangan Dua rata-ratanya. dalam dua rata-rata lebih besar daripada 75. Buat keterangan lulus dan mengulang. Oke, lulus jika benar Dan mengulang jika salah. Oke, ya. Betul? Yang lain? Sama? Oke. Kelompok tadi gimana benar? Ada pertanyaan lain? Ada. Oke, ada. Silakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya tidak paham ini. Santi. Oke, yang kita berarti kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 presentasi, silakan. Dia mau bertiga itu deh. Ya, silakan. Nanti pilih kayak kelasnya yang mana deh. Ya, ini kayak Oke, kelompok 2 silakan dimulai presentasinya sekarang. Magelang Pangandaran. Hai semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan kami kelompok 2. Kelompok 2. Perkenalkan sebelumnya anggota kami terlebih dahulu. Saya Ana Grace Regul Karyaswari, absen 1. Saya Ibu Tufiana Yani Dewi, absen 26. Saya Fadil Widyadika, absen 28. Saya Ibu Tufiana Purnamasari, absen 24. Saya Dewi Dewi, absen 21. Oke, kami di sini akan menjelaskan tentang tabel yang telah kami buat. Nah, di sini kami telah berkolaborasi untuk membuat tabel ini. Untuk pembuatan tabel itu dibuat oleh saya sendiri, mengisikan border, mewarnai itu saya. Jadi
Untuk nama siswa ditulis oleh Fiona, matematika ditulis oleh Epi, ya. IPA ditulis oleh Yuda, IPS ditulis oleh Mila, dan bahasa Indonesia ditulis oleh Epi, bahasa Inggris ditulis oleh Fiona. Untuk totalnya kami juga menggunakan rumus. Bagus. Oke ya. Kami menggunakan rumus SAL. Nah, di mana kami memblok semua data dari matematika sampai ke bahasa Inggris, teman-teman. Mendapatkan hasil 436 sampai seterusnya. Kemudian rata-rata kami menggunakan rumus average, ya. Kami memblok data-data yang kami ya dari matematika sampai bahasa Inggris, dan kami mendapatkan nilai 87,2. Untuk keterangan sendiri saya yang menulisnya. Kami menggunakan rumus if, di mana kami mengklik di nilai rata-rata, kemudian kami bandingkan dari 75, kemudian mengetik lulus dan mengulangnya. Kemudian kami mendapatkan hasil lulus dan mengulang. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Apa mau bertanya? Oke, Bapak cukup. Ya, sudah bagus. Jadi sudah tepat ya. Jadi sudah tepat ya. Total anak-anak saya dengan rumus apa? Rumus total? Total. Ya, jadi rata-rata anak-anak menggunakan apa? Average. Dan keterangan menggunakan ya, jadi anak-anak sudah bisa menganalisa semua. Oke, dari Bapak sekian silakan. Baik, sekian dari kami kelompok 2. Kami izin undur diri terlebih dahulu. Ngaturang para Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, beri aplaus untuk Bapak. Oke, anak-anak. Oke, semua kelompok sudah presentasi ya. Nah, jadi setelah presentasi, anak-anak nanti Bapak minta untuk mengirimkan filenya, ya, mengirimkan ke filenya ke email Bapak. Ya, sudah tahu email Bapak ya? Nah, ya nanti silakan dikirimkan. Baik, sekarang kita sesudah presentasi, ya, jadi kita bahas ya, kita bahas bersama-sama dari hasil pekerjaan kelompok kalian, kita bahas sama-sama. Oke, dari studi kasus yang sudah kita temui, ya, kita mencari nilai. Nanti anak-anak diminta untuk menganalisa, ya kan, ya, tabelnya bagaimana, atau taruh di mana, dan diminta untuk mengisikan total dan rata-rata serta keterangan. Oke, tadi total didapatkan dengan menggunakan rumus apa, Nak? Oke, dapat sekali ya. Rata-rata sedangkan keterangan kalau sum, anak-anak berarti mereview di mana aja? Dari matematika sampai bahasa Inggris. Betul ya, karena ada 5 nilai ya, 5 mata pelajaran. Oke. Sedangkan rata-rata anak-anak blok atau reading dari mana? Dari matematika sampai bahasa Inggris. Oke, sama ya, karena kita mencari rata-rata dari setiap nilai setiap siswanya ya, sehingga ditemukan rumus seperti tadi ya, seperti kelompok 2 Bapak lihat di sini rumusnya sudah benar. Nah, yang menjadi kita mencari keterangan. Nah, setelah mencari keterangan, anak-anak kan ada ketentuannya ya kan? Jika rata-rata nilai di atas apa? Di atas 75, maka lulus. Dan jika tidak mula. Oke, kita lihat kelompok 3 atau kelompok yang lain. Kelompok 4. Nah, ini seperti benar ya. Nah, misalnya benar jika rata-rata lebih besar dari 75, maka dia lulus. Kalau tidak, maka keterangannya mula. Oke. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua terhadap diskusi kelompok kita? Nah, oke. Jadi kalau tidak ada, nah kita refleksi dulu, Nak. Ya, jadi refleksi dulu. Bagaimana
bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Jadi perasaan anak gimana? Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kendala? Ada nggak hal yang apa yang bikin kalian sulit dalam belajar ini? Oke, merumuskan bahasa pilih rumusnya. Ya, kira-kira ini rumusnya pakai bahasa apa? Atau dulunya di mana? Ya. Nah, oke, semuanya masih semangat? Ya. Jadi, ya. Oh, 8. Oke. Nah, jadi dapat kita simpulkan. Mari kita simpulkan sama-sama sebelum Bapak akhiri. Nah, jadi kita mempelajari hari apa hari ini? Fungsi sudah apa? Fungsi dasar. Ya, fungsi dasar yang ada di spreadsheet apa aja? Oke, paham ya. Nah, jadi kamu sudah bisa menganalisa yang mana menggunakan rumusan, mana menggunakan average, mana menggunakan yang oke. Untuk pelajaran hari ini ya cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan mempelajari rumus yang lebih lanjut yaitu VLOOKUP. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum Pak tutup? Ya. Kalau tidak ada, silakan kita akhiri pelajaran ini. Silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Para mesanti. Baik, sampai jumpa minggu depan. Silakan anak-anak beristirahat. Di longkot dulu dong.